kenapa terjadi kecelakaan? Karena attention kita itu terbatas, hanya 100 itu, 100% itu. Ini sudah 80% mengemudikan mobil, plus 60% update status, 140, nggak mungkin. Gitu. Sebelum saya kelupaan ya, ini kan banyak yang nanya nih, tetapi kita butuh dulu penjelasan dari Pak Arfan ya mengenai perhatian ini kan terbatas. Kalau gitu kan kita mesti sangat arif dan sana banget gitu kan. Ya. Dan limitnya ini sampai kapan? Mungkin itu nanti juga Pak Arfan bisa kasih penjelasannya. Silakan Pak Arfan. Nah, ini pertanyaan penting sekali nih dari Mbak Ola ya. Jadi perhatian itu terbatas sekali, Mbak. Itu sumber daya yang seringkali kita defisit, Mbak Ola. Ya. Karena pikiran kita itu nggak bisa dibagi-bagi gitu. Ya. Contoh terkini adalah yang contohnya ya minggu lalu itu kan ada sebuah kecelakaan itu yang saya kira sangat menyedihkan banyak orang ya. Betul. Vanessa Angel itu ya yang kemudian di jalan tol menuju Surabaya itu dia terlempar dari mobil dan meninggal dunia. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini kan masalah perhatian sebetulnya. Jadi ketika mengemudi mobil ini, supirnya ini namanya si Jody gitu ya. Si supirnya ini ketika kita mengemudikan mobil sebetulnya yang paling penting, nah ini dunia ini kan dibagi dua, penting tidak penting gitu ya. Ketika kita mengemudi mobil, yang paling penting dalam hidup kita tuh apa? Ya mengemudi mobil, karena itu mengkonsumsi 70% bahkan sampai 80% perhatian kita gitu. Itu mengemudi mobil, apalagi di jalan tol gitu ya. Dengan kecepatan tinggi pula, ini membutuhkan perhatian 80% mungkin ya. Nah, mengemudi mobil itu bisa disambi, ya disambi nih ya, dengan kegiatan lain yang juga menyita perhatian kita, tapi hanya sedikit. Misalnya mendengarkan musik, ya. Mengemudi mobil ini kan memberi perhatian pada apa yang sedang kita lakukan, mengemudi mobil di jalan tol. Mendengarkan musik juga memberi perhatian, tetapi energi yang dikonsumsi itu berbeda. Kalau kita mendengarkan musik paling cuma 10-15% dari perhatian kita berikan kepada musik itu. Nah, jadi kalau di total mengemudi mobil 80% sambil mendengarkan musik itu masih masuk tuh. Ya, mungkin masih 95% itu. Ya, masih ada sedikit perhatian kita yang bisa kita berikan pada hal yang lain. Seperti misalnya menjawab pertanyaan orang-orang yang ada di mobil gitu misalnya ya. Nah, tetapi yang dilakukan apa? Nah, ini ya, perhatian kita itu cuma 100% itu. Mengemudi mobil sudah 80%. Nah, si supirnya ini, si Jody ini pakai update status, bayangkan itu. Ya, ngupdate status itu butuh perhatian berapa persen itu? Saya kira lebih dari 50%, Mbak Ola. Mungkin sekitar 60% itu untuk update status, bayangkan ya. Dia merekam semua momen yang dia lalui di jalan, kemudian dia update status. Nah, bayangkan itu sudah 80% mengemudi mobil plus katakanlah 60% update status. Itu sudah 140%. Nggak mungkin, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan. Jadi, kenapa terjadi kecelakaan? Karena attention kita itu terbatas, hanya 100 itu. 100% itu. Ini sudah 80% mengemudikan mobil, plus 60% update status. 140, nggak mungkin. Gitu. Nah, itu kira-kira analoginya seperti itu, untuk menggambarkan bahwa perhatian itu terbatas gitu. Perhatian terbatas. Kalau sambil dengerin musik masih mungkin. Kenapa? Karena musik itu hanya mengkonsumsi 10-15% perhatian kita. Itu, Mbak. Atau kalau misalkan di mobil begitu ya, ini kan kita juga dapat dari hasil survei ya. Misalkan sambil mengemudikan mobil mendengarkan Smart FM, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya nih pernah nih dulu ya sambil nyetir mobil sambil talk show. Wah, kacau itu. Kacau, iya dong. Kacau itu, ya. Ya karena pada saat talk show kan juga kita membutuhkan panca indera yang lain gitu ya. Betul. Yang terjadi kemarin itu di jalan tol itu mungkin menggambarkan benar-benar istilah YOLO itu ya, you only live once gitu. Ya. Jadi karena kepengen menunjukkan ini sekali-sekalinya nih bahwa momen kayak gini, ya benar, live once banget gitu ya jadinya. Pak Arfan, ada pertanyaan, bukannya cinta dulu baru attention ya? Secara singkat menurut Pak Arfan. No, kenapa Anda mencintai? Ya, butuh attention. Attention dulu lah. Iya kan, nggak mungkin. Tahu-tahu cinta dulu memberikan attention. Nah, tetapi ini Mbak Ola. Jadi awalnya attention, setelah itu cinta. Tapi setelah cinta kadang-kadang lupa memberikan attention lagi.
Karena memberikan attention kepada wanita lain yang sebetulnya tidak penting dalam hidupnya gitu. Itu yang perlu diwaspadai ya. Pak Arfan, ada pertanyaan dari Pak Lanang secara singkat. Ada menurut Bapak profesi seperti auditor ya kan yang mencari kesalahan ya kan memang dia kerjanya adalah mencari yang salah-salah gitu, yang miss begitu. Ini yang kayak gini-gini akan mempengaruhi pola pikir si punya profesi ini nggak sih Pak Arfan? Yes, iya betul karena dia sudah jadi auditor. Auditor itu kan dinilai dari temuan kan, temuannya apa? Nah, yang namanya temuan itu bagi dia sih temuan gitu ya. Bagi orang lain apa? Kesalahan kan gitu. Bagi saya ini temuan. Jadi saya harus selalu ketika melihat orang juga saya selalu melihat dari sudut pandang ini kesalahannya apa. Kalau dia belum bisa dibuktikan bahwa dia benar, dia tetap salah gitu. Jadi ini profesi itu nanti akan menentukan gitu. Jaksa juga sama kan, jaksa kan mencari kan kesalahan orang apa gitu. Jadi ketika melihat orang tuh dicari dulu nih apa nih sebetulnya gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi pola pikir kita karena ada pembiasaan dari profesi gitu. Kalau saya sebagai motivator kan ya selalu melihat orang itu semuanya baik kecuali kalau terbukti bahwa dia bersalah. Dia bersalah baru. Ya. Tapi semua orang tuh baik. Tapi kalau auditor kan semua orang bersalah nih. Gitu. Asumsinya adalah itu, Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, kita butuh highlight dari perbincangan kita untuk mengingatkan kita tentang attention ini adalah source yang berharga tapi jumlahnya terbatas begitu. Pak Arfan, kita nggak pengen kehilangan valuable resources ini. Nah, apa menurut Bapak yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan attention? Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Kita harus tahu apa yang penting. Karena semua di dunia ini itu bersaing merebut perhatian kita. Karena perhatian itu mahal sekali gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, Mbak Ola, terima kasih untuk perhatian Mbak Ola. Sebelum kita mendengar talk show ini, kalimat itu terdengar biasa, Mbak Ola. Terima kasih ya untuk perhatianmu, terima kasih ya gitu. Tapi sebetulnya itu sesuatu yang luar biasa. Attention itu kita memberikan diri kita gitu. Bahkan lebih dari waktu kita. Ada banyak orang yang memberikan waktunya kepada seseorang, tapi tidak memberikan attention-nya. Attention itu lebih dekat daripada waktu. Attention itu adalah bagian dari diri kita yang kita berikan pada orang yang tidak akan kembali lagi karena resource-nya terbatas gitu. Nah, jadi hati-hati, kita harus tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Kalau kita memberikan perhatian pada yang tidak penting, udah tahu itu nggak penting, dikasih attention, yang tercipta adalah kebencian, ketidakbahagiaan, ketidaksuksesan gitu, Mbak Ola. Dan jangan lupa di dunia ini ada makhluk yang namanya setan. Tujuan setan di dunia ini cuma satu, ya, membuyarkan attention orang. yang penting kelihatannya nggak penting, yang nggak penting kelihatannya penting. Istri sendiri itu penting, sama setan dibuyarkan seolah-olah itu nggak penting. Istri orang lain dibuyarkan seolah-olah itu penting, menarik gitu, menggairahkan gitu. Nah, hati dengan attention Anda, ya karena attention itu akan menentukan nasib kita, kebahagiaan kita dan kesuksesan kita, Mbak Ola.